Ya pemirsa, saya masih bersama Bapak Edi Siswanto dari Direktorat Jenderal IKM Departemen Perindustrian. Ya Pak Edi, kan di dalam kongres tadi juga membahas terkait dengan sektor formal dan informal ya. Nah seingat saya kalau kita bicara tentang industri, itu seringkali justru yang sekarang terjadi dengan adanya digital, orang itu malah menjadi informal. Tapi bukan berarti kualitasnya makin turun, tapi mereka lebih ingin fleksibel. Tidak perlu banyak birokrasi yang terlalu dibuat karena urusan usaha. Nah, ini gimana Pak? Apakah orang-orang yang informal ini juga bisa akses kepada pemerintah terkait dengan pembinaan, ya, terkait dengan apapun yang bisa difasilitasi oleh pemerintah? Ya, terima kasih. Ya, jadi Pak Jokowi tentunya melalui para menterinya sekarang punya kebijakan yang namanya itu IKM Super Mudah. Nah, Ini artinya IKM super mudah. Jadi artinya yang terkait dengan izin usaha, yang terkait dengan pelaporan dan sebagainya itu tidak serumit dulu lah. Jadi seperti misalnya kita kembalikan ke kami di Kementerian Perindustrian. Ketika dia pengen mengakses tadi yang saya sampaikan misalkan restrukturisasi mesin, dia itu cukup mempunyai surat keterangan bahwa dia melakukan usaha itu dari cukup kecamatan. Jadi dengan surat itu menunjukkan bahwa dia sudah legal karena diketahui oleh aparat di situ. Masalah NPWP dan sebagainya itu memang kita persyaratkan karena terkait nantinya ketika dia melakukan pembelian, melakukan kerjasama dengan instansi itu kan juga sering ditanyakan. Dan memang betul keengganan itu memang beberapa itu masih ada. Terjadi karena takut bahwa kegiatan ini kan belum tentu sustain. Jadi kegiatan itu up and down. Jadi kegiatan itu tidak naik terus, kadang-kadang turun sehingga mati. Padahal ketika mati dia harus bikin laporan pajak misalnya. Nah ini yang menyebabkan mereka itu suka enggan. Ya kembali lagi karena kalau dia kita pengen simpel ya, termasuk simple. Pajak tuh harus simpel ya. Karena sekarang kan kalau di peraturan pajak pun ya sekarang siapapun harus dikenakan pajak. Betul, kan. Ya. Nah itu juga kan artinya informal pun juga harus kena kan ya, gitu. Betul. Ya jadi intinya mereka itu kadang-kadang mikir usahanya saja sudah pusing, sudah katakanlah banyak masalah, banyak tantangan. Kok misalnya harus bikin laporan jadi artinya semua instansi sekarang harus mempermudah ya Pak, termasuk pajak yang harus dilakukan. Tapi kalau tadi saya mau nanya mengenai yang bisa dibina itu kan tidak harus selalu harus punya SIUP, enggak kan Pak? Kan ada yang sektor UKM, IKM yang sebenarnya mereka ini masih baru usaha, baru mulai ya penjualan udah lumayan gitu. Tapi kan kadang-kadang mereka nggak mau ngurus izin Pak. Nah ini gimana yang kayak gini? Ya. Jadi kami hanya melihatnya itu dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pak Camat saja. SIUP dan sebagainya saya kira itu mungkin Camat ya. Itu mungkin dari perdagangan. Tapi dengan selembar itu sudah bisa mengakses program atau kegiatan yang kita lakukan. Oh gitu ya. Jadi tidak harus mereka ada SIUP ada apa gitu. Nah, biasanya mereka mendekati siapa Pak? Kalau mereka akan berkonsultasi itu hadirnya kemana saja? Bisa? Kami punya call center di 1-500-775. Bisa menanyakan di situ. Ya kalau tidak tentunya kita juga punya website, mungkin bisa chatting-chattingan di situ, bertanya di situ, nanti ada petugas yang akan menjawab. Nah, untuk di daerah ya tentunya kita punya teman-teman di dinas perindustrian di daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Seharusnya dia bisa tanya ke sana, khususnya provinsi, karena memang jangkauan kami sampai ke provinsi. Kalau sampai di daerah itu di kabupaten kota itu beberapa saja. Tapi kalau provinsi insya Allah 34 provinsi kita punya. Gitu ya. Nah kemudian perkembangan ke depan targetnya apa sih Pak? Target dengan adanya ekonomi digital ini dan dari sisi industri kalau kita lihat, karena jujur aja Pak, dari e-commerce ini ternyata 70% itu barangnya import yang dibeli oleh masyarakat kita dari sistem digital ini. Nah itu kan artinya tidak menguntungkan dong, apalagi sekarang kita lagi masalah dengan devisa. Nah gimana nih supaya produksi dalam negeri juga bisa meningkat dengan adanya era digital ini Pak? Nah itu tadi, jawabannya adalah smart tadi. Jadi kita melihat barang-barang yang diperdagangkan oleh teman-teman di marketplace itu memang relatif belum imbang lah. Nah, masih banyak dari luar ya. Nah itulah nanti yang jadi ukuran kita. Naik enggak? Kalau enggak naik berarti ada masalah dengan program maupun kegiatan yang kita lakukan ternyata tidak mensupport itu. Jadi kita terus terang memang punya keinginan bagaimana paling tidak balance antara produk impor dengan produk yang dihasilkan oleh para pelaku IKM. Nah, untuk teman-teman di marketplace
seperti misalkan ada galeri Indonesia, itu kan memang semua produknya ada produk Indonesia. Ya? Nah, di situ kami juga menyampaikan pada mereka bahwa produk-produk yang dihasilkan di situ tentunya harus ada standarisasi. Nah, standarisasi inilah yang nanti akan kita garap bareng-bareng, yang seperti apa yang boleh masuk di sini dan mana yang tidak. Karena dengan standarisasi ini kita juga berharap konsumen tidak merasa dikecewakan, merasa dirugikan. Kemudian sustainability daripada permintaan konsumen juga semakin lama semakin bagus. Karena kalau nggak ada itu kan orang kan kemarin saya beli rasanya seperti ini, sekarang kok jadi seperti ini. Ya akhirnya dia akan jadi artinya di dalam domestik pun juga harus melihat kualitas ya. Jadi jangan juga kita kasih pasar tapi ternyata kualitasnya malah justru lebih buruk kan gitu ya Pak ya. Nah sekarang ini ada lagi yang kita menarik adalah ternyata di marketplace ini yang menguasai adalah asing kalau kita lihat. Belum banyak yang domestik yang mau menempatkan uang untuk startup khususnya adalah di e-commerce. Gimana Pak? Ini supaya juga pelaku domestik itu mendapat tempat. Jangan hanya tempat berjualan, dia yang jual aja dia dapat untung lebih banyak daripada si penjualnya gitu. Ya. Jadi sekarang ini pemerintah sedang mempersiapkan RPP yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman di perdagangan terkait dengan transaksi elektronik. Nah di situ angka sekarang mungkin masih debatable apakah 60%, 50% atau berapa, agar marketplace itu menjual tadi persentase tertentu minimal misalnya 60% harus produk nasional. Tapi pertanyaannya apakah mampu produk nasional itu mengisi yang 60% tadi? Ya. Nah angka ini terus terang masih dalam hitungan-hitungan yang harus harus realistis supaya marketplace juga tidak keberatan, kita sendiri juga harus sembodol lah kalau orang Jawa, supaya ketika kita minta asken itu ya memang kita bisa memasukkan produk-produk sesuai dengan mungkin angka terkait tadi. dengan marketplace itu harusnya kita jualan juga keluar ya, karena kita nih mesti yang berbahasa Inggris misalnya. Nah ini kayaknya kurang, kebanyakan justru kita membeli keluar gitu loh. Tapi bagaimana dari luar bisa beli dari kita Pak? Ini rasa-rasanya perlu di-encourage juga nih Pak. Betul, ya. Ada memang beberapa marketplace yang sudah melakukan transaksi go internasional paling tidak dengan Malaysia, Singapura, karena mungkin kalau terkait dengan fashion, terkait dengan kerajinan, itu masih ada kesamaan-kesamaan keinginan. Jadi model dan sebagainya seperti misalkan untuk Muslim fashion. Nah Muslim fashion ini banyak dibeli oleh teman-teman di Malaysia dan oleh karena itu kita juga sekarang sedang menggarap fashion Muslim ini untuk tataran yang lebih tinggi. Jadi target kita di 2020 kalau bisa trennya ya bisa kita meningkatkan ekspor lah ya paling betul, tidak dari ya, kita arahnya ke sana baik lah. Melalui marketplace maupun secara langsung betul, gitu ya. Oke, nah harapannya Pak ke depan ini apa sih yang mesti dilakukan juga, misalnya kan tidak hanya Departemen Perindustrian yang mampu untuk memberikan binaan, tapi harapnya pada perusahaan-perusahaan besar nih sebagai pola kemitraan dengan yang kecil ini seperti apa Pak? Karena ini kayaknya harusnya terjadi seperti di Jepang, tapi di Indonesia ini masih kurang. Ya memang kita punya masalah untuk global value chain. Jadi untuk industri-industri tertentu untuk masuk global value chain ini agak sulit. Sulit itu karena memang terkait aturan-aturan yang diterapkan oleh multinational companies yang memang dalam tahun ini misalkan itu kita susah masuk. Nah, oleh karena itu kita juga dorong kegiatan-kegiatan standarisasi dan juga kegiatan-kegiatan bagaimana kita melakukan link and match dengan mereka. Jadi kita undang industrinya, apa sih sebenarnya produk-produk yang bisa dibuat oleh industri kecil, dilakukan oleh industri kecil dengan standar-standar yang memang disepakati di depan. Dan harga bisa dinegosiasikan paling tidak kalah dengan kalau misalkan harga di pasar. Karena memang kelemahannya kita untuk kalau masuk di global value chain itu menurut teman-teman di IKM itu harganya lebih rendah kadang-kadang. Sehingga dia juga ketika masuk di situ memang bisa nanti sustainability-nya bisa jangka panjang. Tapi kalau kita bicara marginnya itu kadang-kadang tipis. Terlalu kecil. Tipis dan harus main di volume. Iya, gitu ya, Pak. sehingga akhirnya dia banyak yang enggan. Jadi masuk di sistem itu masih nggak firm lah ini. Baik Pak Edi Susanto, terima kasih dua segmen tapi tidak terasa paling nggak pemerintah sudah punya concern pada digital ekonomi dan pemain asing kalaupun ada ke depan kita berharap juga pemain-pemain domestik juga akan lebih banyak ya Pak ya. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bu Apeliani. Ya pemirsa demikian. Nah, nanti di segmen terakhir saya akan juga menemui
pengusaha yang bermain juga di e-commerce. Nah, bagaimana mereka meningkatkan penjualannya melalui online? Tunggu sesaat lagi.